Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Dan tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aduh. Sorry, jangan ya, janganlah ya, supaya channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Kalau sudah dirongrong dengan pembajakan seperti itu, ya sulit ya akan tumbuh dan berkembang ya. Maka aku minta jangan ya. Bagi yang berkenan silahkan saja linknya di share, kan lebih mudah nge-share link gitu ya. Terus catatannya di langit sama, bahwa Anda telah mengambil bagian dalam dakwah gitu. Justru kalau dibajak seperti tadi itu ya nggak dapat nilai, karena ada hak yang kalian ambil dari orang lain gitu ya. Kan di samping itu materi dakwah juga kan ada sebuah hasil karya itu ya. Setiap video-video yang tampil di sini bukan ujuk-ujuk terus tayang-tayang, itu kan hasil karya gitu loh. Jadi tolong aku minta jangan lagi lah ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Oke, selanjutnya semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama kalian ya. Terima kasih dan terima kasih sekali. Ya, semoga doa baiknya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Ya, kita sesama saudara dalam Islam saling berdoa dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Oke, seperti yang kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana ketidaksetujuanku dengan tafsir Jalalain, sudah mengambil dua ayat sebagai sampel ya. Aku belum sempat untuk mengkoreksi seluruhnya dari 6.236 ayat. Kalau aku harus menyeleksi itu mungkin perlu waktu luang ya. Untuk sementara itu, yang lainnya belum sempat aku cek ya. Dan itu membuktikan bahwa Jalalain itu tidak absolut. Meskipun dia itu menjadi gengsi dalam dunia pendidikan Islam, entah di pondok pesantren maupun ya di kampus-kampus lah ya. Jadi kalau sudah megang tafsir Jalalain itu sudah keren lah, gengsinya itu sudah, kelasnya sudah di atas gitu. Dan sudah kita buktikan bahwa ada masalah. Ada masalah kan. Itu 2 ayat kemarin kita kupas tuntas kan. Ada masalah di sana. Dan itu membuktikan juga bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Kang Mas Edi Margono dari Jogja itu ya. Matur nuwun Kang Mas ya atas masukan-masukannya. Yang namanya tafsiran dan terjemahan itu tetap saja relatif. Walaupun itu tafsiranku, terjemahanku, apalagi itu sangat relatif.
Maka dalam kerelativitasan inilah kita beradu argumen. Mana yang paling dekat dengan kebenaran gitu. Ya. Oke. Itu sudah kita bahas sehingga kita bisa menilai bagaimana kondisinya tafsir Pak Duo Jalal itu ya. Nah, itu akan terkait dengan hari ini. Cuman itu judulnya tidak aku kasih lagi tentang Duo Jalal, tapi tetap berkaitan. Dan ini seri 1 ya. Di seri 1 ini aku ingin memberikan presupposisinya dulu. Baru nanti di seri 2 kita masuk ke sistematika ayatnya. Ya. Sehingga kajian tentang zakat yang seharusnya besok Sulatsa akhirnya mundur ke Arba'ah ya. Nggak apa-apa ya. Untuk yang sudah request ya, tapi insya Allah akan segera aku jelaskan. Dan kalian semua siap-siap untuk menerima sesuatu yang berbeda seperti yang kalian pahami selama ini. Dan itu sudah menjadi salah dan salahnya sudah menjadi kaprah. Ya, itu untuk mas siapa aku lupa siapa yang request, mohon sabar. Dan yang lain mau request silahkan masuk, coba ke WA aja ya, supaya aku gampang mengingatnya. Seingatku sih hutangku cuma 1 itu, tapi kalau ada yang lain belum aku tunaikan ya mohon diingatkan lagi. Oke, tajuk kita sekarang adalah apa ya tajuknya biar bisa kita diskusikan begini. Begini aja. Kristen bertanya, Islam menjawab ya. Itu terkait dengan kenabian Kanjeng Nabi Ismail dan akan mengerucut pada Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang 27 ya. Dan aku kemarin sudah aku anukan ya, berikan untuk kalian ya sebagai PR gitu, bahan pemikiran kira-kira bagaimana cara menjelaskannya. Tapi aku lihat di kolom komentar nggak ada yang memberikan komentar, mungkin lagi kebingungan. Dan suatu yang wajar kalau kalian itu menjadi kebingungan, sedangkan yang sudah top-top saja aku searching itu di googling, aku sendiri ya, apalagi si penanya dari saudara kafir kita ini, aku sendiri tidak puas dengan jawaban itu. Nah, itu orang-orang yang sudah ya katakanlah punya kapasitas dan otoritas tentang Quran, ternyata jawabannya begitu, tidak memuaskan. Nah, artinya apa? Mereka juga dalam kondisi confused, apalagi kalian. Jadi kalau kalian tidak memberikan tanggapan itu ya wajar karena confused. Makanya nanti kita coba kaji supaya confused itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Modalnya hanya satu, kita mau belajar gitu saja. Kemarin kan sudah rekamannya ya. Sekarang aku review lagi ya. Tolong diperhatikan. Aku review lagi. Semoga ini suaranya langsung gede ya. Oke. 29 ayat 27. Seluruh garis kenabian itu berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu jelas. Bahkan Al-Jalalain bilang hal yang sama. Jalalain hal yang sama. Jadi saya tidak menciptakan tafsiran saya sendiri loh. Saya kutip dari salah satu penafsir terbaik kamu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ali untuk membantah poin itu? Oh, dia membuktikan. Menurut Quran, Ismail adalah nabi. Lalu dia kasih lihat ayat-ayat Quranik ini. Surat 2 ayat 136, surat 3 ayat 84, surat 4 ayat 163, 19 ayat 54 yang mengatakan menyejajarkan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub sebagai nabi. Nah, jadi coba saudara gunakan logik saudara sekarang. Kalau Muhammad Ali benar dalam daftar ayat-ayat itu, dan saya sudah cek ayat-ayat itu, yes, ada nama Ismail di situ, ada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub disejajarkan sebagai orang-orang yang menerima pewahyuan dan didaftarkan pada kategori kenabian. Oke. Nah, kalau begitu apa implikasinya dalam kaitan dengan 29 ayat 27 yang mengatakan bahwa seluruh garis kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyebutkan Ismail di sana? Apa implikasinya? Implikasinya adalah Quran bertentangan
dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya, karena setelah di dalam 4 ayat itu menempatkan Ismail pada kategori nabi, mendadak di ayat 29-27 dibilang no, tidak ada, tidak ada. Seluruh garis kenabian dari Muhammad, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Jadi kamu tidak membuktikan apa-apa. Kamu berupaya membuktikan bahwa menurut 4 ayat Quranik itu Ismail adalah nabi. Saya tidak harus dispute itu. Yang saya ingin dispute sekarang adalah for the sake of argument, Ismail adalah nabi. Kalau begitu, sekarang kamu sedang menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 29-27 bahwa seluruh garis kenabian tidak singgah ke Ismail. Abraham, Ishak, Yakub. Ismail di mana? Allah tidak ada. Jadi apa? Berkontradiksi. Oke, jelas ya. Nanti kalau kurang jelas diulang lagi ya, diulang lagi. Jadi aku nggak usah 2 kali menampilkan ke kalian ya. Diulang lagi, diulang. Karena kalau aku tampilkan 2 kali lagi nanti waktunya molor lagi gitu. Jadi duduk permasalahannya itu bercerita tentang garis kenabian ya. Background beliau seperti aku sudah katakan, beliau itu doktor dan rektor. Pada saat itu kan baru ada aja diskusi lintas iman di Surabaya ya. Terus beliaunya itu mengkomentari. Dari komentar itu di Facebook waktu itu aku belum main di YouTube justru. Sudah atau belum ya, lupa aku. Terus kalaupun sudah masih awal-awal mungkin ya. Terus dia intinya bilang begini, bahwa agama itu harus berani diuji di atas meja yang sama. Awalnya begitu. Terus dari kesan yang ditampilkan, apakah Islam itu berani diuji di atas meja yang sama, diposisikan Kristen, ayo kita uji bareng-bareng. Kita bedah menurut kerangka berpikir akademik. Nah, gitu loh. Ya, awalnya itu dulu begitu. Makanya akhirnya aku bilang ya siap saja Mas gitu. Kenapa enggak siap? Ya siap saja, dan saya setuju dengan pendapat itu, bahwa kalau kita diskusi yang kita diskusikan itu antara Islam dan Kristen, kontennya saat ini dua-duanya harus equal, ditempatkan di atas meja yang sama untuk kita bedah bersama gitu. Intinya kan begitu. Dari itu terus dia ngajak saya gitu loh. Jadi bukan aku yang ngajak. Ini juga banyak disalahpahami oleh ya gitulah ya, dunia viral itu informasi itu saling, makanya kalian hati-hati untuk menerima berita, harus cek dan cross check. Itu di Facebook sempat rame gitu, dikirain aku yang ngajak, bukan aku yang ngajak. Beliaunya yang mengajak dan aku oke, siap, dan tajuknya beliau yang menentukan, yaitu tentang anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran. Cuman aku sih memang pernah mengajukan usul, karena kan beliau kan dosen, punya otoritas. Saya minta dengan sangat bagaimana mungkin diskusi kita itu digelar di kampus Anda. Beliaunya keberatan, beliaunya terus memilih tempat-tempat lain, antaranya Bali dan Kupang. Akhirnya karena Bali dan Kupang, Arimatea tidak punya, Bali ada ya, tapi personilnya mungkin agak kerepotan, karena kalau kita gelar diskusi kan itu harus banyak personil yang kita libatkan ya untuk ngatur segala macamnya. Kalau Kupang tidak ada. Terus teman-teman lain juga begitu. Akhirnya AWF, bukan AWF, YPMA Tauhid ya, karena aku juga kan sama teman-teman kan ya, iya kita sering diskusi. Menghandling itu Surabaya digelar dan beliaunya setuju. Proposal sudah, sayang proposalnya itu
warnanya merah, sempat dikirim dan kita sudah sepakat, hilang karena ya handphone kadang-kadang error, ganti handphone gimana, hilang. Aku nggak punya datanya. Kalau mau cross check di Facebookku pernah aku unggah, cuman gimana carinya aku juga nggak ngerti. Jadi itu sudah sudah dalam bentuk proposal, tinggal menentukan bulannya. Aku ingat sudah sepakat bulan Juli karena beliaunya bulan Juli itu kegiatan kampus itu setelah semesteran kan tidak begitu padat. Kita setuju bulan Juli, tinggal menentukan Juli tanggal berapa di situ. Jadi semua yang dia minta aku iyain, aku aminin. Karena aku ingin jangan sampai ini tertunda atau tidak jadi, terbengkalai hanya karena sesuatu yang dari aku. Enggak. Aku ingin membuatnya semua lancar supaya terjadi gitu. Terrealisasi. Ya. Semuanya ya. Walaupun akhirnya ketika aku minta diadakan di kampusnya, ya anggap saja dosen tamu gitu kan tidak masalah sebetulnya. Kalau kita memang punya wawasan yang luas dalam berpikir akademik kan tidak ada masalah. Gitu ya. Kan tambah bagus gitu. Karena di kampus kita bicara itu lebih enak karena dibingkai dalam habitat akademik. Jadi tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa dihujat gitu. Kita memposisikan agama sebagai pengetahuan itu boleh saja gitu. Ya. Namun karena beliaunya tidak setuju ya sudah akhirnya Surabaya itu. Baru sampai satu waktu dirubah. Makanya kan menagih sempat 2 kali itu akhirnya tetap saja ya sudah nggak deal, nggak terrealisasi sampai sekarang. Karena mauku tetap di darat sesuai proposal itu, yang maunya beliau itu virtual lewat Zoom. Ya sudah, karena alasannya sibuk dan saat itu ada ada wabah itu loh, ramai-ramainya wabah. Cuman kan itu semua sebetulnya tinggal bagaimana kita mengantisipasinya ya. Tapi ya sudahlah, kami nggak ketemu. Padahal proposalnya sudah bundar, kotak lagi. Ya, jadi kapasitas beliau itu doktor dan saat itu rektor. Cuman kan karena yaitu urusan beliau, kita nggak elok kalau mencampurinya. Ada apa dengan yayasan akhirnya di grounded gitulah ya. Tapi sekali lagi itu urusan beliau lah. Kita juga nggak tahu mana yang benar mana yang salah, kan namanya kita orang luar melihat ke dalam sebuah lembaga kan. Apa yayasannya yang benar, apa yang salah yayasannya, apa dokter kita satu ini yang benar atau dia yang salah, kita nggak tahu. Tapi akhirnya kan di grounded ya, terus nggak tahu sekarang kapasitasnya apa nggak tahu. Tapi sekali lagi aku bilang beliau itu menurutku sensi. Aku tertarik untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya, oke, itu latar belakangnya. Oke, sekarang aku akan memberikan presaposisinya dulu ya. Nanti setelah ini baru seri kedua besok kita langsung masuk ke teknik teks-teksnya ya. Sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari yang kemarin. Aduh, supaya tidak numpuk ya. Ini dari yang kesalahan tafsir Jalalain seri keempat. Itu akhirnya aku putuskan tamat ya di situ ya. Walaupun dalam ini nanti Jalalain tuh terbawa lagi. Cuman kalau aku pikir-pikir lebih baik Jalalainnya nggak usah ditampilkan, meskipun dalam pembicaraan tetap kita bawa nanti ya. Karena kan beliaunya sempat menyebut tafsir Jalalain. Ya, jadi yang keempat kemarin kita anggap sudahlah. Untuk sementara 2 ayat itu dulu ya. Kalau harus membaca semua tafsirnya ya perlu waktu itu. Oke. Kemudian aku bacakan komen yang masuk kemarin ya dari Zidan Gaming ya. Oke, Palembang, oke mantap. Kita ekspres saja ya. Oke, kemudian dari Palembang kita ke Kang Mas Usman Yunan yang ada di Dubai, oke. Men-share secara kontinu kepada keluarga dan sahabat terdekat untuk bisa membantu mereka membuka isi kepalanya sebagai makhluk sosial alternatif yang bisa berpikir dan tidak terbelenggu oleh warisan para ustadz, guru, kiai dan sebagainya. Mantap. Semoga guru kami bersama keluarga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, doa yang sama juga, semoga kebaikan doanya kembali ya pada yang mendoakan. Salam Isra, Islam rasional. Oke, dari Kang Usman Yunan kita ke Gispati. Alhamdulillah Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat prima.
dan diberikan kelimpahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Gispati, dan kita lanjutkan ke siapa ini? Kang Irfan Al Akbar masih nyimak dekonstruksi tafsir Jalalain sambil mencuci baju di minggu yang cerah. Mantap, libur ya, jadi cuci-cuci. Kemudian Rafa Sabana Banjarmasin, Gus, alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah ya Allah, saudara kami sudah sehat. Semoga yang lainnya yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Ini Kang Rafa Sabana sudah sehat dan fit kembali. Salam Isra, semoga Gus juga selalu sehat dan berbagi ilmu dan selalu barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Banjarmasin, kita terbang ke Bandung. Ayah Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung lagi tertarik kemarin, tetapi apa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung lagi terik, bukan tertarik ya. Bandung lagi terik dari kemarin. Tetap ikut kajian. Oh, maksudnya panas ya. Ke atur nuhun Kang. Sorry. Ke atur nuhun Kangnya. Di sana mungkin sudah berlalu ya, Bandung Utara bagian barat. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Bandung. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Gus. Izin Gus, perihal sholat duhur setelah Jumat saya tetap laksanakan di rumah dengan berjamaah dengan istri. Terima kasih pencerahannya, mantap kali Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Abdul Muluk. Cuman aku perlu luruskan sedikit ya, karena ini banyak orang salah paham di sini. Sholat duhur setelah sholat Jumat itu jangan dipahami seperti itu. Karena begini, di surat An-Nisa itu kan dijelaskan, surat An-Nisa 103 kalau nggak salah, atau 10 berapa itu nanti dicek ya. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi kitaban itu penentuan, ditentukan waktunya, nggak boleh sembarangan. Sholat duhur itu ya ketika waktu duhur, sholat Jumat itu ya ketika waktu Jum'ah. Jum'ah itu punya lintasan waktu 12 jam karena dia yaumul ya. Sementara duhur itu kira-kira 3,5 jaman panjangnya itu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu boleh saja kamu sholat Jumat dulu, setelah itu sholat duhur. Tetapi boleh juga kamu sholat duhur dulu setelah sholat Jum'ah. Kalau aku sholat duhur dulu baru sholat Jum'ah. Jadi kondisional saja. Jadi jangan dipahami sebagai sebuah patokan sholat duhur setelah sholat Jumat, sehingga sholat duhur itu boleh dilakukan setelah sholat Jumat. Enggak begitu ya. Yang betul itu sholatlah kita pada waktu yang ditentukan. Waktu duhur kita ya sholat duhur, waktu Jumat kita sholat Jumat. Jumat itu 12 jam, maka dia sekarang ini duha gini kita sholat Jumat boleh. Cuman kan sudah menjadi umum, yang menjadi salah tapi menjadi kaprah. Semua di mana-mana sholat Jumat ketika masuk waktu duhur. Itu di mana hadisnya? Karena Kanjeng Nabi itu pernah sholat Jumat di waktu duha seperti ini, di waktu duhur seperti ini, nanti menjelang asar juga pernah. Kan itu masih 12 jam dalam hitungan waktu 12 jam. Ya, yang jadi masalah orang menjadi terpersepsikan seolah-olah sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan di waktu duhur. Enggak. Ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan supaya bil khusus Kang Mas Abdul Muluk dan untuk semuanya secara umum jangan salah ya. Yang jelas kita itu sholat pada waktu yang ditentukan, itu perintah Al-Quran. Waktunya duhur ya duhur, waktunya Jumat ya Jumat. Dan sholat duhur, waktu duhur itu kan tidak hilang di hari Jumat. Maka di situ ada sholatnya. Dan duhur dan Jumat dan duhur tidak bisa saling merukso. Itu aja intinya sebetulnya ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Muluk. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bareng-bareng ya, karena kita berusaha untuk taat terhadap Al-Qur'an ya. Oke, berikutnya Soleha kita Lilis. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru Jember hadir, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Dari Jember kita ke Kang Juwanto. Assalamualaikum Cirebon hadir Gus. Oke, salam Isra juga untukmu, matur nuwun. Kang Kainko hadir Tuan Guru JM, salam satu Tuhan. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Ari Prasetyo, Assalamualaikum Batam hadir Guru.
masih nyimak di tempat kerja, salam sehat buat semua. Salam Isra. Oke, matur nuwun, terima kasih ya Batam, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya dalam semua ikhtiar yang telah dilakukan oleh Kang Mas Ari. Kemudian soleh kita Roro Jonggrang, Demak hadir Gus, mantap, matur nuwun untuk Roro Jonggrang. Kita lanjutkan Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kang Mas nggih. Kita lanjutkan Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus. Monggo. Bapak kita Kepomania Randu Balatung. Nyimak selalu Gus. Salam Isra, salam Isra. Ya. Kalian itu kalau saking kita kan tidak ketemu darat. Kalau ketemu darat kalian itu akan berdecak. Mengagumi bagaimana orang-orang yang sudah jauh di atas kita masih mau belajar. Ya. Oke, masa yang muda-muda kalah dengan yang sepuh-sepuh. Harusnya lebih rajin lagi belajar. Oke. Kipumania Randu Balatung Kang Bapak kita Burhanuddin Harahap, matur nuwun yang ada di Blora ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak kita, nah ini sebut kita juga ini. Bapak Ikhwan Tamim Tangerang hadir ngaji Gus. Yang pertama salam Isra. Monggo Pak, salam untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk cucu tercinta ya. Sorry, semoga sehat selalu. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari baru nyimak sore hari. Mantap, mendung kembali turun. Ya, berubah-ubah. Iklim cenderung berubah. Kang Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Soleha kita Rini Ernawati Ratna ya, itu apa ini? Menukil bagaimana perjanjian lama, khususnya kitab 2 Samuel 11:1-27 ya. Yang kadang-kadang kita jadi tanya-tanya juga ya. Kenapa Nabi digambarkan seperti itu, dilaporkan seperti itu ya. Jadi sesuatu yang tidak elok lah ya. Ketika Nabi berzina, menyukai istri orang lain, yang apalagi itu panglima perangnya sendiri. Tapi itulah yang ada di 2 Samuel 11:1-27. Terima kasih untuk soleh kita Rini Ernawati Ratna. Kemudian Freedom. Gak apa-apa istri dibilang kambing, tapi akan kukatakan itu pasti Tuhan yang bertanduk 7 di kitab Wahyu. Itu yang bertanduk 7 itu kan legendanya orang-orang pagan ya, dari Yunani itu. Gak apa-apa istri dibilang kambing, kan ku bilang lelaki juga kambing. Waduh, dendam dia. Tak mungkin Tuhan mengkambingkan ciptaannya termulia dalam iman Islam. Mantap, mantap. Ladang dalam kurung bumi kehidupan tak layak dirusak. Jika ladang rusak, rusak pula benih-benih kehidupan. Mantap, mantap. Terima kasih untuk deskripsinya dari Freedom yang ada di Bogor. Oke, salam Isra penghuni surga. Matur nuwun. Agustina Dwi Rani Rahayu ya. Aduh namanya sulit sekali. Arema selalu di depan, number one, mantap. Mantep. Kang Jamuri, langsung aku transit Kang ya, supaya teman-teman tahu ini Jawanya aku masih mampu kalau ini Jawa yang pasaran ya, bukan Jawa yang kromo inggil. Ngaji itu ya seperti ini, jelas, sangat jelas sekali, tidak hanya dibaca ya, tamat berapa kali tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Apalagi bulan puasa lomba tadarus ya, banyak-banyakan katam. Tapi biar kata baca Quran ditanyai pemahaman isi Quran malah apa nih tengok-tengok ini apa namanya, malah ya begini-begini, nggak tahu ya, nggak bisa menjelaskan. Katanya sudah dapat pahala dari mana? Kalau nggak ngerti yang dibaca ya. Biar baca seayat tapi paham yang dibaca, itu baru dapat pahala. Karena bisa jadi panduan hidup seperti itu ya. Salam Isra Gus, beti memang jos, mantap. Oke, terima kasih. Kira-kira terjemahnya seperti itulah ya. Karena mungkin kurang pas, tapi insya Allah itu sudah mendekati gitu. Matur nuwun Kang Jamuri-muri. Kita lanjut Sam Wahyudi Junaidi nyimak kajian salam Isra. Oke, matur nuwun Kang Wahyu Junaidi, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Oke, selanjutnya supaya aku tidak punya hutang, kita lanjut dari yang
mampir ngombe kemarin ya. Wahyu Toko, ada 3 wahyu kita ya. Wahyu Toko ini ada di Surabaya, daerah Benowo. Mungkin suatu waktu kita bisa ketemu Mas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Matur numbah nuwun Kang Mas yang ada di Benowo, Surabaya, Kang Wahyu Toko. Kemudian Zidan Gaming ya. Assalamualaikum Palembang ya Mak Gus ya. Saya teringat kata Al-Quran Saya teringat kata guru Al-Quranku. Ada hadis, jangan lihat siapa yang bicara. Oh, itu bukan hadis Mas. Itu kata-kata mutiara dari sahabat Ali ya. Itu bukan hadis. Oke. Seindah-indah belajar Al-Quran adalah yang mengajarkan kembali. Salam Isra untuk saudaraku. Oke, terima kasih matur tengku. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palembang, kotanya Wong Kitogalo. Berikutnya Freedoms. Semoga adik Gerah itu dan Neng Ranti jadi anak soleha, beruntung dunia akhirat. Amin. Terima kasih doa yang sama. Semoga kebaikan doanya juga kembali untuk. Nah, ini repot aku. Kalau tak bilang untuk tante Freedom, kalian tahu bahwa dia cewek. Kalau tak bilang untuk Om Freedom, kalian tahu dia laki-laki ya. Karena dari sebutan itu bisa diidentifikasi. Maka aku bilang terima kasih untuk Freedom gitu aja, biar adil ya. Sama seperti surat yang pernah kita bahas, Kristen menuduh Tuhannya orang Islam itu laki-laki. Karena kan bagaimana dia punya anak kalau dia sendiri tidak punya istri, kan begitu kan. Padahal itu bukan istri, itu sohibah, partner ya. Bukan istri, cuman diterjemahkan istri. Itulah laki-laki terjemahan. Ya, kalau istri berarti kan Allahnya bisa memposisikan suami, dan suami itu kan mesti laki gitu loh. Itulah canggihnya Al-Quran. Al-Quran tidak mau menyebut itu karena supaya tidak teridentifikasi. Dan Allah tidak pernah menjelaskan kita dia laki atau perempuan. Walaupun pakai kata ganti domir, dia selalu mengatakan memakai huwa atau hiya. Itu artinya bahasa itu penting, tapi bagaimanapun dia juga punya keterbatasan. Sama dengan akal itu penting, tapi harus ingat semua kita gunakan akal. Pada titik tertentu akal itu punya keterbatasan. Ketika sudah domain 1 dibagi 0, akal harus ditinggalkan. Karena tidak mampu ke sana. Tapi jangan menelantarkan akal. Ya. Oke. Oke, terima kasih untuk Freedom ya. Aku tanpa sebut embel-embelnya tante atau om, nanti mereka tahu semua. Hutau, assalamualaikum. Oh, ternyata pisang goreng ini menjadi camilan nomor 1 dunia. Oh, mantap. Aku sudah mendahulunya sejak kecil dulu. Terima kasih untuk Hutau yang ada di Maros Baru ya. Salam semua juga untuk keluarga yang ada di sana. Salam Isra. Selanjutnya Kang Jian Reksa. Gimana nggak gagah Gus di sela-sela mengajarkan kita 2 kali sehari di channel ini. JM masih sempat-sempatnya ngaji di Gus Hendy. Waduh. Gus Hendy ini pribadi yang sangat istimewa. Jadi dia sebagai guruku, dia juga sebagai sahabat ngajiku. Jadi kami berdua itu ngajinya ke almarhum Gus Panani. Bayangkan orang sekelas Gus Hendy mau duduk bareng dengan aku ngaji kepada guru. Itu kan sebuah kerendahan hati. Makanya dalam menuntut ilmu jangan ada kata gengsi. Sulit loh seperti itu kalau memang bukan orang-orang yang bijak. Jadi Gus Hendy itu sekalian guruku, sekalian teman ngajiku. Padahal dia lebih pintar dari aku, orang dia guruku. Dan demikian beliaunya masih mau duduk bareng aku ngaji kepada Gus Panani. Jadi kenalku dengan beliau ketika kami sama-sama nyantri di Gus Panani. Gitu loh. Seorang yang sudah sekelas itu masih mau nyantri dan bareng aku. Itu kerendahan hati yang luar biasa itu. Itulah yang aku ambil dari beliau. Aku mencontoh beliau. Dalam menuntut ilmu jangan ada gengsi. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentang GM ya. Ya seperti yang aku bilang. Kita itu jangan ngaji, jangan belajar atau mengajar itu sisa waktu. Jangan. Harus alokasikan waktu untuk ngaji. Jangan ngaji kalau ada sisa waktu. Kan kasihan. Kalian itu sibuk ngurusi kehidupan dunia supaya enak, tapi kalian nggak pernah berpikir supaya mati enak itu seperti apa. Satu saat kita harus mati enak itu seperti apa. Tidak bisa tidak, ya itu harus bersandarkan kepada Islam. Sudah tahu begitu kamu ngaji, belajar Islam, waktu sisa.
Kalau nggak punya waktu sisa nggak ngaji, kan salah. Maka aku sudah memberikan contoh seperti apa yang dikatakan Jian Reksa. 2 kali aku memberi kajian ke kalian. Aku juga masih ngaji juga. Jadi aku belajar dan mengajar, mengkaji dan mengaji. Kan orang Jawa bilang, nek nggak ngaji ngulang, nek nggak ngulang ngaji, ojo wis nggak ngaji nggak ngulang. Ya, jadi itu semua penerapan dari strategi metodologi yang aku pakai dan aku tawarkan kalian. Beri alokasi waktu untuk ngaji. Jangan ngaji itu atau mengkaji juga itu ya. Jadi belajar dan mengajar itu jangan diberi waktu sisa. Kalau ada waktu ya, kalau enggak jangan begitu. Tapi alokasikan waktu tertentu. Ketika waktu ini semua kehidupan duniawi tidak boleh mengganggu. Aku mau ngaji dulu. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih untuk Kang Jian Reksa. Salam untuk semua keluarga yang ada di Samarinda, ingatku ini ya. Kemudian Kang Wahyu, assalamualaikum Gus, itu gula arennya dari Gus Hendy buat campur ngipok, mantap Gus, tinggal gigit gula arennya terus nyeruput ipoknya. Oh begitu kah? Oke, nanti malam bisa dicoba. Oke, terima kasih masukannya ya. Ngipok itu bahasa kami Malang itu ngopi ya. Selanjutnya Kang Saran Gipari menyimak setelah 3 jam tayang ya. Apa ini katanya? Udara malam ini panas ya, dari bumi terasa naik. Iya, cenderung berubah-ubah. Atur nuhun Kang, salam Isra untuk keluarga di Bandung. Kang Nurkolis matur nuhun, alhamdulillah berpes hadir ngaji. Salam sehat selalu dalam Islam rasional. Oke, matur nuhun. Kang Juanto Anto ya, Cirebon mantap, matur nuhun. Kang Usman Yunan, masalah jadwal itu karena kemarin bermasalah Kang. Jadi jadwalnya sebetulnya seperti biasa, nggak ada perubahan. Kan kemarin ada kendala signal, sehingga dia berimplikasi jadwal-jadwal berikutnya jadi kacau. Sebetulnya mampir ngombe itu di siang atau setelah ba'da duhur, dan itu kasuistis ya, nggak selalu ada. Yang ada itu jelas duha dan isya ya, ba'da isya sekitar pukul 19 ya. Jadi begitu. Jadi masalah jadwal nggak ada karena ini kacau, karena kemarin kan dia akan kekacauan satu waktu, dia merentet kekacauan ke jadwal berikutnya. Makanya kajian jangan kau seret Paulus ke dalam kemusyrikanmu itu kan menjadi terkendala dua waktu, dua episode tertunda gitu ya. Jadi nggak ada perubahan, semua ini hanya karena waktu aja yang dipengaruhi oleh signal, kadang-kadang terbengkalai karena waktu diunggah ternyata tidak terunggah ya. Oke, terima kasih. Pesan untuk jamaah lainnya sekaligus mengingatkan diriku sendiri. Pastikan dirimu mengoutput dengan cara men-share informasi ilmiah ini setelah menerimanya. Menginput dari guru kita. Bila tidak, itu artinya penggelapan ilmu. Kalau men-share saja kita keberatan, bagaimana pula kalau kita dipinjami uangmu. Oke, terima kasih Laiku ya. Memang kita menghimbau supaya ada kesadaran di antara kita ya. Share ya, kan tidak berat men-share itu. Oke, terima kasih. Kemudian Giswati alhamdulillah hadir di mampir ngombe ya. Matur nuhun salam Isra juga. Abah Komarudin, atur nuhun Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandung hadir dari 18 Ramadan. Semoga jadi amal soleh bagi kita semua dengan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Saya selalu menyimak kajian yang rasional ini, walaupun jarang komen, harap dimaklumi karena usia saya sudah lewat 70 tahun. Salam Isra Pak, atur nuhun sadayana. Salam untuk Abah, untuk Bunda, untuk anak, untuk cucu tercinta, semua keluarga, salam Isra. Semuanya ya, salam Isra dari Gus Budi. Coba kita bisa bayangkan, usia 70 tahun lebih masih mau bareng kita ngaji. Dan dia ngaji pilih yang berbobot. Jadi beliaunya nggak mau materi kajian yang sembarangan. Kan seharusnya kita mengaca kepada sesepuh-sesepuh kita yang memberikan contoh yang baik seperti itu. Terus masih muda mau ngelokro, mau tenang-tenang saja. Gimana Islam ini akan bangkit? Karena Islam ini kejayaannya ada di pundak generasi-generasi muda. Ya, mari kita mencontoh dari Abah Komarudin ini, Abah kita ini ya. Usia sudah 70 tahun lebih. Ya, oke, atur nuhun Abah, semoga menjadi penyemangat kami ya, putra putrinya di sini, oke.
Kita lanjutkan Kang Ari. Ini berarti Ari ada 3 kalau nggak 4. Ini Ari yang di Bali nih kalau nggak. Insya Allah benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sudah pernah katakan Gus seperti ini memang keren. Jangan lihat motor sama pisangnya, perhatikan yang lain dari Gus Beti yang tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Santai Gus, justru saya pribadi memandang Gus Beti dari sudut pandang yang tinggi dari Gus Beti. Semangat Gus, salam Isra untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Ini teman lama di Facebook ya, teman lama di Facebook ini. Terima kasih Kang Mas Ari di Denpasar, Bali. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana. Salam Isra selalu. Kemudian Kang Abdul Muluk atur nuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Sedang izin nyimak Gus setelah tarawih. Oke, monggo. Kang Sahran Gipari. Oh ternyata Bandung Subang 60 km ya. Lewat tol Cipularang itu ya masuknya ya. Oke, matur nuwun. Atur nuhun Kang. Peldin Egar, mungkin bagus juga mengomentari komen yang masuk ngombe-ngombe. Jadi saat pemaparan topik utama full durasi, salam sehat. Sudah kita pernah coba Mas, cuman ada kendala juga nantinya. Dia tidak update ya. Tidak langsung tanya jawab nggak update. Dia harus menunggu. Jadi yang tanya, yang jawab sudah pada lupa gitu. Pernah kita coba seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, insiden aja enaknya gimana gitu. Kang Rio Aka Jaksel hadir Goske, terima kasih. Rini Demak hadir Goske, terima kasih. Bu Ne, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Wahyu 72, assalamualaikum. Berbes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra. Nama jeepnya Konrabi atau Robicon, mantap. Ini pengusaha kita ini ya jelasnya ngerti ya. Kalau aku hanya sekilas lewat kalau pas jalan, waduh. Jeep seperti itu belum tentu satu kabupaten ada satu. Iya, aku ingat Robicon. Ya. Terima kasih Kang Wahyu, ini bos kita. Ya, ini yang dia bikin kaos ini. Ya, Kang Wahyu 72 yang bikin kaos ini. Oke, terima kasih Kang, terima kasih kaosnya dan salam Isra. Semoga bisnisnya selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Atur nuwun. Ini Kang Wahyu yang ada di Brebes ya, selalu mondar-mandir Brebes Jakarta. Selanjutnya Gurun N Rukem Irfan Al Akbar jelasno sam aku dhewe gak bisa misuh. Ndek ngalam gak kabeh wong ngono, sing mesti iku budaya arek Surabaya. Sebagai lambang keakraban bukan permusuhan. Ya mungkin lain generasi aja ya. Sebetulnya Malang Surabaya secara budaya itu dia sama ya. Jadi bukan hanya Surabaya. Cuman kan terpisah karena fanatisme sepak bola saja. Jadi sepak bola itu bisa menyatukan, bisa memisahkan. Ada Arema, ada bonek kan jadi gitu. Sebetulnya enggak. Dalam kultur budaya sama. Cuman aku bisa maklumi ya. Gurem N Rukem sama aku jelas beda era, beda masa ya. Kalau dia bilang dulu masa-masa aku masuk Malang itu kendaraan cuma 2. Kalau nggak bemo dokar. Kalau naik bemo itu bayar Rp50 sudah bisa keliling kota Malang. Dan matanya sedikit pedas sama sedikit terbatuk-batuk karena asap bemo itu bahan bakarnya dicampuri minyak tanah, jadi perih di mata. Ya, beda era saja, beda era. Sebetulnya Malang Surabaya dalam kultural itu bisa dikatakan sama. Ya, oke. Kepo mania Randu Blatung nyimak. Oke, matur nuwun. Blora Jawa Tengah. Kemudian Rafa Sapira ya tentang surga itu sudah dijawab sama Rini Enamati. Terima kasih sudah bantu menjawab ya. Jadi rombongan Lilis oleh hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, Jember ikut ngaji, terima kasih. Kang Pepep Hendrawan atur nuhun ya habis traweh ngaji. Kemudian Kang Edi Margono matur nuwun, Herman Nata bisa matur nuwun, Samsul Yatim gelar tikar. Oke, matur nuwun. Kang Mustafa Ibrahim pas Pampres Pajajaran mengantar Putri Diah Pitaloka. Di jalan bertemu pas Pampres Majapahit, terjadi beda persepsi. Menurut Gajah Mada itu bentuk penaklukan, menurut pas Pampres Pajajaran itu pernikahan agung negara sahabat, akhirnya tawuran terjadi dan terjadilah mitos yang dipegang oleh orang Jawa secara teguh bahwa kalau Jawa dengan Sunda menikah terlebih lagi yang lakinya itu Jawa nanti kehidupan rumah tangganya tidak bahagia. Mitos ya begitulah orang-orang dulu ya. Khairul Anam, Kang Khairul Anam, ada WA grup Gus itu sudah dijawab ya. WA-nya ada di slide kuning. Maksudnya WA grup itu gimana? Aku kurang jelas ya. Tapi kalau misalkan kita mau bikin grup WA, aku ikut kalian saja. Kalau kita mau bikin grup WA, silakan nanti semua store nomor WA-nya ke WA aku yang kuning itu, nanti aku bikinkan grup ya. Agustina Dewi mampir Kubam. Oke, mantap. Freedom mantap juga. Oke.
Aku sudah tidak punya hutang dan aku akan berikan presaposisi kepada kalian semuanya ya. Kristen bertanya, Islam menjawab ya. Ismail ya, bukan nabi ya, itu mengkerucut pada surat Al-Ankabut 29 ayat 27. Pertama, dia menyebut nama Jalalain. Maka seandainya ini diskusi di darat, aku akan bicara, Anda berdiskusi dengan Gus Beti atau berdiskusi dengan Jalalain. Karena Anda mengajukan pemikiran Jalalain untuk membenarkan pendapat Anda. Kalau begitu seharusnya Anda berdiskusi dengan Jalalain, bukan dengan saya. Karena saya hanya mempertanggungjawabkan yang menjadi pemikiran saya. Bagaimana mungkin Anda menggunakan pemikiran Jalalain lalu Anda meminta pertanggungjawaban saya? Jadi harus beda. Karena apa? Semua pernyataan Jalalain belum tentu aku aminin dan sudah kita buktikan. Makanya sebelum melihat kajian ini, lihat dulu kajian kita tentang duo Jalal. Ya, tafsir-tafsir yang bermasalah dari Pak Duo Jalan. Jadi kalau dia bilang bahwa ini direkomendasi oleh Jalalain yang dikatakan sebagai penafsir terkemuka, penafsir top, ya silakan saja. Kalau Anda mengatakan itu top silakan. Tapi Gus Beti bilang tidak top. Jadi jangan menggunakan pemikiran orang lain dalam sini Jalalain untuk diminta pertanggungjawabannya kepada Gus Beti. Itu tidak bagus. Diskusinya bukan begitu caranya. Siapa lawan diskusi kita? Ya lawan diskusi kita itu pemikirannya apa, kita yang pertanggung jawab. Bukan pertanggungjawaban orang, kita ambil, kita minta orang lain untuk mempertanggungjawabkannya. Meskipun aku kalau baca tafsiran Jalalain tentang ayat ini sebetulnya nggak ada masalah. Jalalain tidak ngomong bahwa kenabian itu hanya pada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ismail tidak. Enggak begitu. Justru aku katakan ya, pada ayat itu Jalalain tidak bermasalah seperti dua ayat yang kita bedah kemarin. Lalu bagaimana ini? Kok dia menggunakan tafsiran Jalalain untuk memperkuat argumentasinya bahwa kenabian pada Ismail itu no, tidak ada. Ya, itu yang pertama. Kemudian dalam kerangka berpikir akademik, aku juga heran ya. Seperti yang aku sudah jelaskan, dia tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena kapasitas dia sebagai doktor seharusnya mengerti kerangka berpikir akademik ketika kita akan menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan. Ini kan tentang kenabian ini. Maka semua informasi-informasi tentang kenabian itu harus dikumpulkan semua. Sama dengan kalau kita riset, kita menggunakan ilmu statistik. Misalkan ada N besar, sampelnya itu 1000 ya, dari sebuah populasi yang katakanlah 1 juta. N besarnya 1 juta, N kecilnya itu 1000. Apakah N kecil yang 1000 itu bisa mewakili yang 1 juta itu? Ini kalian yang tidak belajar statistik memang agak ribet memahaminya. Jadi ada N besar, ada N kecil. Tidak semua ya diambil, cuman ada proporsional yang harus dipenuhi. Sama seperti ini, ya. Ketika kita mau mengambil kesimpulan summary tentang apa misalkan, tentang kenabian, maka semua informasi kenabian harus dikumpulkan dulu. Kalau enggak ya parsial. Seharusnya hal-hal demikian sebagai seseorang yang punya kapasitas doktor itu tahu. Nah, ini masalahnya dia tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Ya, karena apa? Bagaimana mungkin ya dia ya tidak memperhatikan 4 ayat, hanya berpegang kepada 1 ayat. Dia hanya berpegang kepada ayat 29-27, menafikan ayat 2136, 384, 463, berapa ini? Nggak tahu ini berapa ini salah tulis tadi ya. 1954. Bagaimana mungkin sama-sama bercerita tentang kenabian, 4 ayat dia tidak hiraukan, dia hanya berpegang 1 ayat. Itu tidak benar dalam penelitian seperti itu. Sama saja, bisa saja misalkan dibalik, sebaliknya ada yang hanya berpegangan kepada 4 ayat, yang 1 ayat diabaikan. Tidak bisa. Kalau kita berbicara tentang kenabian, maka semua ayat tentang kenabian itu harus kita hadirkan, baru kita ambil kesimpulan. Ya.
Di situ kita akan temu. Nah, sebetulnya sih ya kalau dibilang Quran bertentangan dengan dirinya sendiri, menempatkan Allah dalam posisi yang berbahaya, kontradiksi. Apa iya kontradiksi? Makanya aku katakan kalau metodologi yang sama seperti ini digunakan ya juga kepada Injil ya, maka Injil itu bubar. Babak belur dia. Banyak kontradiksi di dalam Injil itu. Yang tentunya tidak kita bicarakan sekarang ya. Jadi untuk sementara ini di seri 1, presuposisi yang dibangun itu sudah bermasalah. Ya, salah tidak begitu. Seharusnya dihimpunkan semua ayat-ayat tentang kenabian baru kita tarik summary-nya. Bukan mengambil yang satu membuang yang lain. Bayangkan 1 ayat dipegang, 4 ayat dibuang. Kan bisa juga nanti dibalik sama orang. 4 ayat dipegang, 1 ayat dibuang. Enggak begitu ya. Ini namanya Quran bil Quran. Kalau kita belajar tentang mustolah hadis ada caranya sendiri. Belajar tentang Quran ada caranya sendiri ya. Jadi Quran ditafsirkan oleh Quran. Caranya bukan cara seperti itu ya. Dan kita harus tahu sebetulnya ayat 29, 23, 29, 27 itu stressing pointnya di mana? Benarkah itu tentang kenabian menjadi stressing pointnya? Nah, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Ini Gra itu sudah telat mungkin dia harus masuk sekolah. Tapi yang terjadilah. Ya, yang terjadilah. Ya, aku tidak bisa diganggu kalau sudah dengar musik, memberi kajian, sholat tentang ibadah. Jangan sekali-sekali ganggu aku. Ya, oke, sampai di sini dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islammu menjadi bingkai iman yang paling dalam. Ya, berikutnya, tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.